Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo teman Apmeds, kembali lagi bareng aku, Kak Adel. Di video kali ini kita akan belajar tentang kulit dan kelamin, khususnya infeksi menular seksual. Adapun learning outcomes kita kali ini yaitu teman Apmeds mampu mengetahui definisi atau etiologi, kemudian gejala dan tanda, hingga terapi dari infeksi menular seksual. Nah, kita akan membahas tentang infeksi menular seksual yang terdiri dari gonore atau yang biasanya disingkat GO, kemudian ada infeksi genital non-spesifik, trichomoniasis, dan bakterial vaginosis. Kemudian juga ada sifilis atau kankre, ada ulcus mole atau kankroid, granuloma inguinale, dan juga limfogranuloma venerum. Kita mulai dari penyakit yang ada discharge-nya dulu. Nah, itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada gonore atau GO biasanya disingkat. Paling sering pada laki-laki disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae. Biasanya pada laki-laki itu sangat sering. Klinisnya adalah gatal pada ujung kemaluan, kemudian dia juga ada nyeri saat kencing. Dan yang jelas adalah keluar duh dari tubuh. Karena ini salah satu penyakit yang ada khasnya discharge-nya. Biasanya warna duh atau discharge-nya adalah putih atau kuning kehijauan, kental dari uretra. Pada perempuan hanya keputihan, bahkan hanya asimptomatik. Nah, ini keputihan seperti ini ya. Pada pemeriksaannya, biasanya pada orifisium uretra tampak hiperemis, edema, dan ada ektropion disertai disuria alias kencing yang sakit, nyeri saat berkemih. Nah, kemudian bisa kita periksa pemeriksaan gram, yaitu tampakan diplococcus gram negatif. Nah, untuk dilakukan kultur biasanya dilakukan MTM, TM, dan CM. Kemudian bisa juga diperiksa tes definitif atau tes beta laktamase. Tapi yang paling sering menjadi clue soal yaitu pemeriksaan gram dan juga kultur yang ini, MTM, TM, dan CM. Pengobatannya itu bisa kita berikan Cefixim 400 dosis tunggal, kemudian ada kanamisin 2 gram secara intramuskular dan dosis tunggal, juga ada ceftriaxone 250 mg secara intramuskular dan dosis tunggal. Jika terdapat bartolinitis atau juga prostatitis saat terkena gonore, bisa kita berikan Cefixim 400 mg per oral selama 5 hari. Atau levofloxacin 500 mg per oral selama 5 hari juga. Bisa juga pilihannya ada kanamisin 3 gram secara intramuskular dalam 3 hari atau ceftriaxone 250 mg intramuskular selama 3 hari. Masih membahas tentang penyakit yang ada discharge-nya, ada infeksi genital yang non-spesifik. Faktor risikonya tentu saja dia berhubungan seksual, paling sering pada laki-laki disebabkan oleh Chlamydia trachomatis, Ureaplasma uriliticum, dan juga Haemophilus spp. Nah, biasanya dia klinisnya tampak cairan atau duh yang jernih atau serosa. Namanya aja dia discharge. Berarti tentu saja pasti ada cairan atau duh. Dan juga biasanya ada radang akut. Bisa juga enggak. Dan ada gejala upper tract infection, misal disuri atau nyeri saat berkemih. Ada juga morning drop. Morning drop tuh apa sih maksudnya? Maksudnya itu dia keluar cairan duhnya ini saat pagi-pagi netes. Nah, itu namanya morning drop. Biasanya duhnya itu bisa seropurulen, kemudian juga tadi ada radang akut dan gejala upper tract infection. Pemeriksaannya gimana? Bisa dilakukan secara langsung atau gram. Nanti akan tampak inclusion body. Pada laki-laki biasanya tampak lebih dari 5 leukosit per 1000. Kemudian pada perempuan biasanya lebih dari 30 leukosit per 1000. Atau bisa kita lakukan pemeriksaan GIMSA dan juga kultur McCoy dan BHK. Tata laksananya gimana? Bisa kita berikan azitromisin 1 gram dosis tunggal, doxycycline 2 kali 100 mg selama 7 hari, dan juga selain itu bisa amoxicillin, eritromisin, ofloxacin, dan juga tetracycline. Masih berhubungan dengan yang discharge, ada juga penyakit yang namanya trichomoniasis.
Tentu saja faktor resikonya hubungan seksual, tapi ini lebih sering pada perempuan daripada laki-laki. Disebabkan oleh Trichomonas vaginalis, namanya aja vaginalis, makanya paling sering pada wanita. Sangat sering manifestasi klinisnya kita temui cairan berbusa kuning kehijauan, baunya busuk. Biasanya dia berbusa, warnanya tampak seperti strawberry appearance. Jadi ini yang dimaksud dari strawberry appearance. Gambar di sini tampak banget kan ya, bagian serviksnya itu seperti strawberry, bintik-bintik merah di mukosanya. Pemeriksaannya bisa dilakukan sediaan langsung, ada juga pewarnaan gimsa, pemeriksaan gram, Leishman, atau Agent Orange. Nanti tampak trofozoid berflagel. Berflagel tuh gimana? Yang kayak gini loh, dia ada flagelnya. Dia berenang dengan gampang karena punya flagel tadi. Karena dia berenang, maka dia gampang membuat cairannya berbusa. Nah, biasanya kita berikan tata laksana metronidazol 2 gram dosis tunggal atau tinidazol 2 gram dosis tunggal. Atau metronidazol 2 kali 500 mg selama 7 hari, tinidazol 2 kali 500 mg selama 7 hari juga. Bisa juga clindamycin 2 kali 300 mg selama 7 hari untuk ibu hamil atau yang sedang menyusui. Lebih aman ya kalau pakai clindamycin. Lanjut, masih ke penyakit yang discharge juga ada bakterial vaginosis. Faktor resikonya masih hubungan seksual dan paling sering pada wanita. Disebabkan oleh Gardnerella vaginalis, Prevotella sp, Mobiluncus sp, dan Mycoplasma hormini. Manifestasi klinisnya biasanya dia asimptomatis atau mentok-mentok keputihan berbau amis, berwarna putih homogen yang melekat. Jadi dia kental. Ini contohnya ya. Kalau pada stage 1 dia normal, stage 2 dia mulai intermediate, sampai stage 3 dia bakterial vaginosis yang lumayan parah, keputihannya banyak banget nih di bagian serviksnya. Pemeriksaannya biasanya ada yang namanya AMSEL kriteria, jadi harus memenuhi 3 dari 4 gejalanya, yaitu yang pertama ada duh tubuh vagina, sesuai dengan klinis, tadi keputihan. Kemudian bisa kita lakukan WIF test atau tes amin. Biasanya WIF testnya positif. Maksudnya apa? Ketika dilakukan WIF test akan ada bau amis setelah diteteskan KOH 10%. Dan juga pH vaginanya lebih dari 4,5. Pewarnaan gram ditemukan clue cells. Ini khas dan keyword dari bakterial vaginosis atau BV. Tata laksananya sama kayak trichomoniasis, yaitu metronidazol 2 gram per oral dosis tunggal atau metronidazol 2 kali 500 mg per hari selama 7 hari. Atau bisa diberikan clindamycin 3 kali 300 mg per hari, diberikan secara oral selama 7 hari. Kita lanjut ke penyakit yang ada ulkusnya. Jadi kita udah berpindah dari yang discharge tadi udah selesai, lanjut ke bagian yang ada luka-luka alias ulkus. Contohnya apa? Ada pada sifilis atau kankre namanya. Disebabkan oleh Treponema pallidum. Manifestasi klinisnya dia ada ulkus durum. Maksudnya gimana? Dia itu nggak ada nyeri dan juga soliter. Bentuknya bulat atau lonjong, tepinya rata. Kita lihat ya di bagian sini. Nah, tepinya itu rata. Dan tidak ada tampak peradangan. Lukanya bersih, nggak ada kemerahan, dan ada isi serum di tengahnya. Kemudian dia biasanya bisa terjadi pembesaran nodus dan tidak terasa nyeri. Ini keywordnya biasanya. Pemeriksaannya bisa kita lakukan pengamatan dark field atau mikroskopis fluoresensi. Bisa juga kita lakukan tes VDRL, Wassermann, sama TPHA, dan lain-lain. Pengobatannya bisa kita berikan PB alias penicillin benzatin 2,4 juta IU dosis tunggal. Ada juga penicillin prokain 0,6 juta IU selama 10 hari. Juga kita berikan, kalau yang secara oral bisa kita berikan doxycycline 2 kali 100 mg selama sebulan. Erythromycin 4 kali 500 mg selama 30 hari. Untuk penicillin benzatin, dia itu khusus untuk sifilis primer dan sekunder. Untuk yang sifilis laten, biasanya dia diberikan secara
intramuskuler pada hari pertama, kemudian lanjut ke hari ke-8 sampai hari ke-15. Jadi sekali tiap minggu selama 3 minggu untuk yang laten. Nah, sifilis itu dia ada yang primer atau early sifilis namanya. Biasanya tampak ulkus durum kayak gambar yang tadi udah kita lihat. Nah, kalau sifilis 2 atau yang sekunder, dia masih masuk early sifilis. Dia itu biasanya 4-10 minggu setelah lesi primer. Kemudian pada sifilis laten, dia tidak bergejala dan ada tes serologinya positif. Kurang dari 1 tahun onsetnya. Kalau dia lebih dari 1 tahun, termasuk yang late laten atau laten yang sudah lama. Terakhir ada yang namanya sifilis 3 atau tersier atau late sifilis. Biasanya dia udah parah, ada gumanya, lesi di organ visceral juga. Nah, ini kita lihat dari stadium 1. 3-90 hari setelah paparan timbul ulkus primer. Kayak gini. Masih bagus, masih bersih, tepinya rata. Stadium 2, 4-10 minggu setelah paparan awal akan muncul body rash. Kayak gini nih. Nah, body rash. Setelah masuk stadium 3, yaitu 3-15 tahun setelah infeksi awal, akan berpengaruh pada internal organ, pada visceral. Oke, itu tadi sifilis. Kita lanjut ke ulkus mole atau yang disebut kankroid juga. Disebabkan oleh Haemophilus ducreyi. Dia itu manifestasi klinisnya ada ulkus mole. Kayak gimana membedakannya sama sifilis, Kak? Bedanya adalah dia nyeri. Kalau sifilis tadi kan nggak nyeri. Nah, terus juga dia multiple alias banyak. Dan pada ulkus mole dia ada tanda radang, ada isi jaringan nekrotik dan pus. Nih, kelihatan ya ada radang banget, ada pusnya. Kemudian dia ada pembesaran kelenjar nyeri biasanya, ada bubonya. Sedangkan pada sifilis dia nggak nyeri, nggak ada radang, nggak ada jaringan nekrotik apalagi pus. Pokoknya lesinya tunggal dan bersih. Pada ulkus mole dia nyeri multiple dan juga jelek, intinya gitu ya. Ini gambarnya jelek ya dibandingkan yang sifilis. Pemeriksaannya ada gram staining, batang gram negatif, sama ini khasnya nih biasanya keywordnya, yaitu school of fish. Jadi banyak banget ikan gitu. Sekolahnya ikan, anggap aja ya cowok-cowok kan suka main tuh. Nah dia suka ngumpan ikan, anggap aja gitu. Jadi orang-orang yang kena ulkus mole suka memancing umpannya, makanya tampak school of fish atau banyak ikan-ikanan. Pengobatannya kita berikan ciprofloxacin 2 kali 500 mg selama 3 hari, erythromycin 4 kali 500 mg selama 7 hari, azithromycin 1 gram dosis tunggal, dan ceftriaxone 250 mg intramuskuler secara dosis tunggal. Nah, kemudian ada juga jenisnya lagi nih yang ulkus, namanya granuloma inguinal, disebabkan oleh Klebsiella granulomatis. Biasanya dia ulkus kronik, nggak ada nyeri. Tepinya ada indurasi dengan jaringan granulasi berwarna kemerahan, alias beefy red. Jadi dia tampak seperti daging yang sangat merah. Juga tampak pseudobubo atau lesi yang noduler. Pemeriksaannya bisa kita lakukan Gimsa atau Wirk atau Donovan bodies pada makrofagnya. Keywordnya biasanya di soal dia tampak Donovan bodies. Pengobatannya kita berikan azithromycin 1 gram per minggu, diberikan secara oral selama 3 minggu. Atau azithromycin yang dosisnya 500 mg per hari, diberikan secara oral selama 3 minggu. Atau bisa juga diberikan doxycycline 2 kali 100 mg per hari selama 3 minggu. Lanjut ke jenis ulkus lainnya yaitu limfogranuloma venerum disebabkan oleh Chlamydia trachomatis. Tampak bubo, pembesaran, kelenjar nyeri. Nah ini ya, papul dan atau pustul, tapi tidak nyeri. Pemeriksaannya bisa kita lakukan Gimsa, gamma, atau tampak Favre bodies pada makrofag. Pengobatannya bisa kita berikan doxycycline 2 kali 100 mg per hari selama 14 hari secara oral. Kita berikan juga erythromycin base 4 kali 500 mg per oral selama 14 hari. Oke, itu dia tadi bahasan kita ya. Ada banyak banget macam-macam infeksi menular seksual. Kita kuis dulu yuk. Nah,
Ditanyakan diagnosis yang tepat pada kasus ini. Seorang wanita usia 28 tahun datang ke dokter dengan keluhan cairan putih dan banyak dari jalan lahir sejak 3 minggu yang lalu. Pasien mengaku sehabis berhubungan seksual dengan pacar, tercium bau amis dari jalan lahir. Terkadang area kemaluan dirasakan gatal dan tidak ada demam, tidak ada lendir darah dari jalan lahir. Riwayat mengalami keluhan serupa sebelumnya disangkal. Pada pemeriksaan area vagina terlihat lendir putih keabuan banyak di introitus dinding vagina. Wif testnya positif. Ini khas banget nih. Kira-kira diagnosisnya apa ya? Oke, jadi jawabannya adalah bakterial vaginosis atau BV. Karena apa? Faktor risikonya lebih sering pada wanita. Terus ciri khasnya kan cairan keputihan tuh. Dan juga ada bau amis. Dan juga terakhir ada ciri khasnya yaitu whiff test positif. Udah pasti ini BV alias bakterial vaginosis. Oke, materi kita sudah selesai. Kita lanjutkan di video berikutnya ya. Sampai jumpa teman Upmates. Bye-bye. Aplix, tontonannya anak kedokteran.